Pembukaan Bali tahap ketiga untuk wisatawan mancanegara resmi diundur. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah pusat dan kasus COVID-19 di Bali yang mengalami peningkatan. Sebelumnya Pemprov Bali akan membuka diri untuk wisatawan mancanegara pada 11 September. Namun hal ini ditunda lantaran berbagai kendala baik aturan dari pemerintah pusat, jumlah peningkatan kasus baru, serta larangan berkunjung warga negara asing ke negara terdampak COVID-19. Hal ini membuat kondisi perekonomian Bali terpuruk karena ditopang pariwisata. Pemprov Bali memfokuskan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang sedang terjadi di Bali. Informasi ditundanya pembukaan Bali tahap 3 disampaikan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dari Denpasar, Bali. Sinta, dengan ditundanya akses kunjungan wisatawan asing, apakah aturan yang sama juga berlaku bagi wisatawan domestik? Baik, Andre, Sinaga dan Saudara, benar sekali kalau untuk wisatawan mancanegara memang hingga saat ini belum bisa untuk masuk ke Bali. Nah, sedangkan khusus untuk wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik, ini memang sudah dibuka sejak 31 Juli yang lalu. Dan hingga saat ini memang aktivitas wisatawan Nusantara ataupun domestik masih dibuka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan juga melakukan jaga jarak dan memastikan diri dalam keadaan sehat. Nah, meskipun sudah dibuka sejak akhir Juli lalu, memang aktivitas kunjungan wisatawan domestik ini belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena memang ada kekhawatiran mengunjungi khususnya Bali sendiri masih adanya lonjakan terkait dengan kasus COVID-19. Andre. Apa saja yang menjadi pertimbangan Pemprov Bali hingga keputusan menunda pembukaan Bali tahap 3 ini? Apakah salah satunya kunjungan wisatawan asing? Ya, terkait dengan diundurnya untuk pembukaan pariwisata Bali tahap ketiga khususnya bagi wisatawan mancanegara ini atau wisatawan asing, ini lantaran adanya juga aturan dari pusat yang memang masih belum menerima kunjungan wisatawan asing atau mancanegara masuk ke Indonesia hingga akhir 2020. Kemudian adanya terkait dengan negara asal wisatawan yang memang masih melarang kunjungan warganya ke daerah-daerah zona merah pandemi COVID-19. Misalnya Australia yang memang masih menutup untuk akses warganya untuk bepergian khususnya ke zona-zona merah pandemi COVID-19, dan salah satunya Bali memang masih mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dan selain itu juga memang adanya kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini memang mengalami lonjakan yang cukup signifikan, di mana angka terjangkitnya COVID-19 atau kasus baru COVID-19 ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan dari pasien COVID-19. Dan berikut pernyataan dari Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Sukawati. Ya, tadinya kita berasumsi 11 September itu di Bali sudah flat. Artinya antara penambahan sama pengurangan sama yang sembuh minimal rata, sehingga R kita harapkan tidak lebih dari 1, ini kan syarat WHO. Tapi ternyata kan belum demikian kondisinya. Artinya yang sakit masih lebih banyak daripada yang bisa sembuh, yang recover. Kalau kesehatan untuk domestik itu sudah berjalan. Kalau kita melihat kapasitasnya pun ada antara 3.000 rata-rata yang datang, walaupun tidak semua adalah wisatawan, tapi minimal 50%, 1.500 atau 1.000 orang per hari itu ada yang dalam kapasitasnya sebagai wisata. Ini bagus sekali. Tapi kalau kita melihat sekarang klaster yang terjadi kan bukan klaster pariwisata. Ya, memang pemerintah Provinsi Bali ini sangat berhati-hati sekali untuk membuka khususnya pariwisata Bali, apalagi di tengah pandemi saat ini, dan pemerintah saat ini masih memfokuskan untuk penanganan kasus COVID-19. Andre. Ya, Sinta, kita tahu bahwa sejumlah usaha pariwisata di Bali sudah lolos sertifikasi penerapan disiplin protokol kesehatan. Lalu bagaimana penerapannya saat ini? Ya, hingga saat ini memang terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan khususnya untuk tatanan Bali era baru memang masih terus berlangsung, di mana pelaku pariwisata, objek wisata, hotel, restoran itu wajib untuk melakukan sertifikasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan, baik itu kesiapan sarana prasarana, kemudian fasilitas penunjang lainnya,
Nah, hingga saat ini memang penerapan itu sudah dilakukan oleh beberapa pelaku pariwisata dan juga objek-objek wisata. Dari pantauan kami memang sudah menerapkan untuk protokol sertifikasi ini. Namun memang ini pun dipastikan apabila memang ada pelaku pariwisata yang lalai dalam, walaupun sudah mendapatkan sertifikasi, kemudian lalai dalam penerapannya, sertifikasi tersebut juga akan dicabut. Nah, apabila sertifikasi protokol kesehatan itu dicabut, maka objek wisata tersebut atau tempat usaha tersebut untuk sementara tidak direkomendasikan untuk dikunjungi wisatawan ataupun diharapkan untuk tutup sementara sampai nantinya memenuhi sertifikasi protokol kesehatan. Andre. Baik, dan terakhir dari pantauan Anda sendiri bagaimana fokus Pemprov dalam mengatasi COVID dan perekonomian di Bali ini? Ya, Pemprov Bali memang saat ini sedang melakukan fokus terkait dengan penanganan COVID-19 karena memang terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di beberapa hari terakhir. Berbagai langkah dilakukan, khusus untuk terkait dengan kasus COVID-19, Pemprov Bali juga menambah lab PCR untuk mempercepat untuk proses pemeriksaan hasil swab dari orang-orang yang memiliki gejala COVID-19. Kemudian Pemprov Bali juga menambahkan ruangan isolasi di beberapa rumah sakit rujukan seperti di RS Bali Mandara, di PTN Unut, Udayana, itu juga ditambah untuk ruangan penanganan khususnya kasus COVID-19. Nah, selain itu juga Pemprov juga berupaya untuk memulihkan khususnya ekonomi Bali saat ini dengan kondisi pariwisata yang seperti saat ini membuat ekonomi ini sangat terpuruk, dan Pemprov Bali berusaha untuk tetap menggerakkan perekonomian Bali dengan memberikan support kepada pelaku usaha, dengan memberikan bantuan kredit usaha rakyat yang memang sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Pemprov Bali juga melakukan pemasaran khususnya produk pertanian yang ada di Bali karena memang sudah terjadi oversupply karena dulu diserap oleh pariwisata. Kemudian sekarang khususnya untuk pegawai negeri sipil itu diharapkan untuk membelanjakan gajinya dia untuk membeli produk-produk hasil pertanian Bali, dan juga berbagai langkah lainnya dilakukan Pemprov Bali untuk terkait dengan pemulihan ekonomi dan juga pemulihan untuk mempercepat penanganan kasus COVID-19, Andre. Baik, terima kasih Sinta Pramadewi, laporan langsung dari Denpasar, Bali.